internet dan e-learning dari tahun 2000-an dan juga era abad ke-21 dari 2010 sampai sekarang. Untuk era tradisional itu dia dari abad ke-20, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Tim Nyaji, yang kami tambahkan yaitu selain dari papan tulis, media pendidikan juga berupa alat peraga. Contohnya itu seperti globe, beta, dan alat. Era ini juga sangat dipengaruhi oleh teori behaviorisme awal, yaitu seperti hafalan, stimulus respon, sehingga pembelajaran masih menekankan transfer pengetahuan satu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Terima kasih kepada Pak Lutfi. Uh, saya lanjutkan membaca untuk PPT-nya, yaitu adalah pada era audiovisual. Nah, itu dimulai pada abad ke-20, sekitar tahun 1950-an. Di mana UNESCO dan lembaga pendidikan mulai mendorong pemanfaatan radio pendidikan di negara berkembang, seperti misalnya di Indonesia. Selain dari RRI pada tahun 1945 dan TVRI tahun 1962, ada juga siaran sekolah melalui radio yang menjadi tonggak pendidikan jarak jauh. Saya di saat tahun 93 itu masih di tingkat SMA, itu pada umumnya sekolah-sekolah itu memiliki siaran radionya tersendiri, sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler, yaitu sebagai penyiar bagi siswa yang di sekolah. Next slide. Kemudian ada era media instruksional, yaitu sekitar tahun 1950-an sampai tahun 1970-an. Muncul berbagai teori belajar kognitivistik, yaitu dikemukakan oleh Banner, Ausubel, sama Piaget, yang ikut mendorong lahirnya media instruksional lebih sistematis. Mode belajar mandiri menjadi dasar bagi sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ di kemudian hari, seperti yang dilakukan Universitas Terbuka melalui pengiriman modul cetak kepada para mahasiswanya. Next. Next, V. Kemudian ada era pendekatan sistem. Nah, era pendekatan sistem ini berlaku pada tahun sebelumnya, V. Era pendekatan. Era pendekatan ini berlaku pada tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Lahirnya model desain pembelajaran seperti Azure dan model CAM, serta model pembelajaran ADI dan Dick and Carey. Di Indonesia, Pustakom, Dekdikbud, kini yang berubah menjadi nama menjadi Pusdatin Kemdikbudristek, itu berperan besar dalam pengembangan kurikulum dan media berbasis sistem. Untuk materi berikutnya dibacakan oleh Bu Fitria Yenira. Baik, terima kasih Ibu Sep untuk kesempatan juga Pak Lutfi. Kita lanjutkan di era berikutnya yaitu era komputer dan digital. Itu berkisar pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Selain CAI dan CBL, berkembang pula multimedia interaktif berbasis CD-ROM. Mulai muncul jejaring komputer lokal atau kita kenal dengan LAN di universitas dan sekolah menengah yang membuka jalan untuk kita mengakses internet. Nah, selanjutnya itu kita lihat kepada era internet dan e-learning, yaitu sekitar tahun 2000-an. Di sini kita bisa melihat dengan munculnya web 1.0, seperti contohnya blog, wiki, dan forum yang mendorong kolaborasi belajar. Di Indonesia, selain SPADA yang di 2014, ini kita dapatkan sumbernya. Gerakan sekolah digital mulai digalakkan dengan dukungan Google Classroom, Moodle, and Edmodo. Nah, sekarang kita masuk ke era yang kita jalankan saat ini, yaitu era abad ke-21, yang dimulai pada tahun 2010. Di sama-sama kita lihat sekarang
sedang maraknya kita melaksanakan pembelajaran dengan sistem gamifikasi atau gamification dalam pendidikan. Seperti contohnya ada Kahoot atau Quizizz. Mungkin Quizizz kita kenal namanya sekarang dengan Wayground. Big Data Learning Analytics, analisis pola belajar siswa secara real time. Blockchain mulai dilirik untuk sertifikat pendidikan digital. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi dari tahun 2020 dan sampai 2022 menjadi akselerator besar dalam penerapan mobile learning dan hybrid learning di seluruh dunia. Nah, itu mungkin yang bisa kita tambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Fitria, Ibu Sepsus, dan juga Bapak Lutfi atas tambahannya. Sebelum kita buka sesi diskusi, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin menambahkan, jika ada yang kurang mungkin dari sajian kelompok penyaji dan juga pembanding tadi. Anyone? Tidak ada? Semuanya ingin bertanya? Izin Prof, kita langsung ke sesi diskusi ya Prof. Oke. Oke, silakan Bu Kelvi. Ya, terima kasih, Prof. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya akan memilih berdasarkan individu terdahulu ya. Enggak terdahulu gimana sih? Eh yang sesuai urutan di sini, yang sudah raise hand. Terlebih dahulu kita punya Ibu Dira Febriawati. Kepada Ibu Dira, kami silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Gebi. Di sini Dira lihat itu ada tentang era abad 21. Ini kita ditandai dengan adanya AI, VR, dan AR, dan Big Data. Nah, bagaimana potensi teknologi ini dapat mengatasi beberapa keterbatasan yang ada di era sebelumnya, seperti kayak pembelajaran yang dengan metode hafalan di era tradisional. Lalu atau kayak pengalaman apa tadi imersif yang untuk mengatasi keterbatasan kontekstual media visual, audio visual. Lalu dan tantangan baru apa kira-kira yang mungkin muncul dengan adanya adopsi teknologi ini, terutama terkait etika, privasi data, atau kesiapan infrastruktur di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dira. Kami inikan dulu, catat dulu. Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Setiawati. Terima kasih Bu Gebi, izin Prof. Tadi seperti dalam paparannya ya, di dalam kelompok penyaji, ada itu namanya era tradisional. Bahkan sekarang udah tergantikan oleh era digital. Peran guru selalu mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Di era kecerdasan buatan atau AI ini, apakah peran guru berpotensi tergantikan oleh teknologi atau tidak? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Bu Gebi. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Setiawati. Apakah peran guru berpotensi tergantikan oleh AI ya? Sebentar. Kita lanjutkan kepada Ibu Yulia Kresna. Wah, penanyanya hari ini super-super ya. Silahkan Bu Yulia. Terima kasih Bu Gebi. Baik Bu Gebi, berdasarkan paparan penyaji dan pembanding tadi, kan kita lihat tadi bagaimana sistem pendidikan di era tradisional dan sistem pendidikan di era modern. Nah, kami hanya meminta pendapat dari Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu pentingkah bagi kita untuk menggabungkan bagaimana sistem pendidikan di era tradisional itu dengan pendidikan di era modern saat ini? Kenapa? Karena sistem pendidik, karena masyarakat kita kan ini beragam ini, dengan masyarakat yang beragam di Indonesia, penting enggak kita rasanya untuk menggabungkan pendidikan di era tradisional dan di era modern pada saat ini. Terima kasih Bu Gebi. Terima kasih Ibu Yulia. Baik, mohon yang sudah bertanya silahkan lower hand. Biar tidak kelihatan ngantri. Ibu Setia, turunkan tangannya Bu Setia. Tolong ya. Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang masih angkat tangan, bapak-bapak yang masih angkat tangan, mohon maaf sekali. Kita cuma butuh 3 orang saja dan kita sudah dapatkan ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Barangkali nanti Bapak Ibu juga ingin ikut berkontribusi, menambahkan barangkali kejawaban kami kurang tepat atau masih kurang mendalam gitu ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Dira. Sekalian ini ya Bu Despi sama Bu Ani ya, dipikirkan juga jawabannya.
Pertanyaan pertama dari Bu Dira, ini bagaimana potensi teknologi, perkembangan teknologi dari VR, AR, AI, Big Data, itu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di era-era sebelumnya. Kemudian, tantangan apa saja yang mungkin muncul dengan perkembangan teknologi yang masif seperti sekarang. Kemudian, pertanyaan dari Ibu Setiawati. Dengan berjalannya teknologi tadi, apakah peran guru itu akan berpotensi tergantikan oleh AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence? Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Yulia, apakah penting? Pentingkah bagi kita? Ya jawabannya penting aja atau enggak aja nih Bu ya? Penting udah gitu selesai ya? Enggak ya? Kan, Enggak gitu tapi ya? kita minta penjelasannya Bu Oh, ada Gedi. penjelasannya. Oke. Oh. Seberapa penting? Apa pentingnya bagi kita? Nah, begitu pertanyaannya. Apa pentingnya bagi kita untuk menggabungkan era tradisional dengan era modern? Baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Bu Despi mau jawab yang mana dulu, Bu Despi? Bu Despi? Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Gebi. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Bu Dira. Oke, baik Bu Dira. Bagaimana era sejarah perkembangan teknologi abad 21 ini menjawab era-era perkembangan sebelum-sebelumnya? Tentu saja Bapak Ibu, dengan perkembangan teknologi ini sangat membantu kita semuanya termasuk dalam dunia pendidikan. Otomatis era-era sebelumnya di mana pendidikan masih berpusat kepada guru, kemudian monoton, berkat adanya perkembangan abad 21 ini, perkembangan menjadi pendidikan menjadi lebih interaktif antara murid dengan gurunya, sehingga sebelum-sebelumnya kemampuan anak untuk berpikir kritis, kreatif yang tidak dikembangkan terutama sekali pada era tradisional, di mana pada era tradisional dulu kan murid hanya difokuskan untuk menghafal saja. Dalam dunia pendidikan, guru adalah satu-satunya sumber informasi utama. Ini pelajaran seperti ini, kamu hafal. Muridnya hanya menghafal saja. Jadi tidak pernah diberikan kesempatan siswanya untuk berkreatif. Bahkan ketika zaman-zaman dulu mungkin ada anak-anak yang sedikit kreatif bertanya-tanya ini itu akan menjadi ditandai sama gurunya seperti itu karena seolah-olah murid itu menguji gurunya. Nah, di era yang seperti sekarang ini kita tidak bisa seperti itu karena anak sudah mulai kritis, informasi sudah sangat berkembang pesatnya, akses informasi sudah terbuka luas untuk semua orang termasuk kepada semua siswa. Jadi kelebihannya anak bisa menjadi lebih interaktif, kemudian mengasah kemampuan untuk berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan anak bisa lebih kolaboratif bersama teman-temannya karena pembelajaran sekarang udah macam-macam. Ada yang menggunakan project sehingga kolaborasi antar murid bisa lebih ditingkatkan. Namun tantangannya adalah ya yang sama-sama seperti saat ini kita alami, ketika teknologi sudah terlalu jauh memasuki ranah pendidikan yang sangat apa namanya terancam itu adalah salah satunya adalah pendidikan karakter anak seperti itu. Dan tanpa adanya penguatan dari guru, maka karakter inilah yang sangat miris sekali perkembangannya pada diri anak-anak kita. Sehingga ketika kita sebagai guru yang sudah ada di era digital ini, di mana posisi kita bukan sebagai sumber informasi utama karena bisa jadi murid kita lebih pintar daripada kita, maka eh, kita adalah saat ini tugas utama adanya adalah memperbaiki karakter anak murid kita. Satu-satunya yang tidak bisa menggantikan posisi guru itu adalah perannya sebagai eh, transformasi karakter anak kita. Karena pada dasarnya sekolah itu adalah berubah karakter. Kalau sekolahnya untuk mencari informasi saja, teknologi sudah menjawab semuanya. Semuanya sekarang sudah ada, tinggal ketik saja. Jadi tantangannya adalah untuk perkembangan karakter anak-anak kita. Mungkin itu dari saya bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Baik, silahkan Bu Ani. Ada yang ditambahkan Bu Ani? Untuk Izin Bu pertanyaan Gebi. Oh, belum Bu. Ini masih penyaji ya Bu ya. Bu Ani, pertanyaan Bu Dira Bu Ani. mengenai tantangan ya. Ah, ah. Baiklah Bapak Ibu, saya mencoba menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi.
tantangan mengenai kemajuan teknologi digital, kemudian ada tadi mengenai big data, kebocoran data siswa tadi kalau tidak salah saya dengar dari pernyataan Ibu Dira. Tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan media pembelajaran digital ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita punya. Jadi kita tidak melebar ke ranah-ranah yang tidak bermanfaat untuk pembelajaran kita. Kalau seandainya memang media-media pembelajaran yang kita gunakan nanti itu dirasa akan mempengaruhi hal-hal buruk terhadap siswa kita, sebaiknya kita batasi saja gitu. Dan kemudian ada beberapa tantangan dalam pemanfaatan digital saat ini adalah terlalu bebasnya siswa-siswi kita menggunakan handphonenya atau media digitalnya, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap karakter peserta didik seperti yang disampaikan oleh Ibu Despi tadi. Itu saja barangkali tambahannya Ibu Gebi. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi saya tambahkan sedikit yang belum mungkin tersebutkan oleh rekan-rekan saya. Memang kalau untuk potensi teknologi kan namanya pengembangan ya, perkembangan ya, bukan penggantian. Jadi yang namanya perkembangan itu yang sudah ada tidak dihapuskan, diambil, diperbaiki yang kurangnya, kemudian di enhance lagi, di develop lagi, dikembangkan. Seperti itu. Ini namanya tadi perkembangan. Jadi kalau yang dulu itu bukan berarti yang waktu metode tradisional yang zaman ketumbar itu tidak ada baiknya, ya banyak juga baiknya. Dengan metode ceramah dan cuma hanya itu saja, kita lebih bisa mengontrol perilaku anak, kita lebih bisa ingat nggak hasil produk-produk zaman Soeharto dulu? Anaknya lebih teratur, kemudian apa yang katakan negara dulu ada namanya P berapa kata ibu saya ya? P4. Nah, itu tuh lebih sesuai dengan maunya negara. Mau dicetak seperti apa anak ini bisa. Ada juga bagusnya. Jadi dan siswanya juga lebih santun, beda jauh dengan siswa kita sekarang kan. Jadi memang ada juga itu benarnya. Kalau yang sekarang ya kita ambil bagusnya aja. Kalau kita ambil bagusnya sekarang dengan teknologi seperti sekarang kita lebih gampang untuk mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Kalau dulu kita pengen tahu otak, ya paling keras ya kita bisa cetaknya poster atau video. Kalau sekarang udah ada teknologi yang seolah-olah kita masuk ke badan manusia. Kalau kita ambil otak orang kayak nggak bukan mungkin. Otak sapi apalagi. Diambil pun bau, nggak bisa kita lihat di dalam-dalamnya juga. Nah, dengan teknologi sekarang, kita bisa membuat anak itu lebih mengenal konsep-konsep asal itu lebih konkret lagi, seperti itu. Kemudian, untuk tantangan, mungkin yang belum tersebutkan tadi, mungkin ada tantangan privacy tentu saja. Kemudian ada lagi yang namanya borderline reality. Ini tidak hanya di teknologi pendidikan, ada di ini juga banyak ditemukan di masalah di game. Itu jadi anak sulit membedakan kalau terlalu banyak yang namanya terlalu berlebihan kan memang tidak bagus juga Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak anak diberikan gamifikasi, dia tidak bisa apalagi kalau di usianya masih kelas rendah, tidak bisa dia membedakan ini yang kehidupan nyata, ini yang di kehidupan virtualnya namanya borderline reality. Mungkin itu yang belum tersebutkan tadi dari rekan-rekan saya. Silakan saya sabar dulu Bu Sep. Bu Sep pembanding ya? Oh iya, Ya pembanding. silakan Bu Sep. Ya, sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman pembanding untuk menambahkan jawabannya. Silakan Bu Sep. Izin untuk menambahkan jawaban dari semua yang ditanggapi tadi oleh kelompok penyaji itu udah benar semuanya. Tapi di sini saya ingin menambahkan sedikit potensi teknologi mengatasi kekurangan di era-era pembelajaran sepertinya misalnya di era tradisional. Sebenarnya di era tradisional itu seperti yang sudah dibilang Bu Gebi tadi, tidak semuanya kita hapus, dia tidak diganti gitu kan. Contoh misalnya ceramah. Meskipun di abad 21 ini, ceramah itu juga tetap penting. Karena jika kita mengajarnya dengan sistem yang sama, itu akan menjadi semuanya monoton. Nah, kemudian bagaimana caranya era yang lebih modern ini menggantikan kekurangan-kekurangan di era-era sebelumnya? Contoh misalnya di era tradisional, sumber belajar itu hanya buku dan guru gitu. Lalu dengan adanya era yang semakin berkembang, apalagi di era abad 21 seperti sekarang, siswa memiliki sumber belajar yang lebih banyak. Dia bisa mengakses sendiri video dan sebagainya gitu. Lalu untuk guru dengan
dengan semakin majunya era abad 21, itu juga akan meningkatkan kreativitas guru dalam menyajikan berbagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Adapun untuk tantangannya ya kita perlu melakukan kontrol. Misalnya walaupun anak kita udah SMA, dalam sistem pembelajaran kontrol orang tua dalam mengakses kepentingan internetnya itu tidak boleh lepas pengawasannya supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif dari googling yang dilakukannya dalam mencari materi pembelajaran. Kadang siswa ini mencari materi pembelajaran, tapi yang namanya virus di internet itu ada, yang lain-lain aja yang keluar gitu. Jadi untuk mengatasi tantangan baru ke hal negatif, berarti kita butuh kontrol orang tua dan juga kita sebagai guru untuk selalu mengingatkan supaya anak-anak kita bisa lebih hati-hati dalam memanfaatkan teknologi internet dalam mencari pelajaran yang mereka butuhkan. Itu aja tambahkannya Bu Gebi. Terima kasih. Baik, Pak Lutfi, Ibu Fitria, apakah ada ingin menambahkan? Ya, baik, Ibu Gebi, Silakan, menambahkan Bu Fit. sedikit. Terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji dan juga tambahan dari Bu Sep tadi itu sungguh luar biasa. Kita sama-sama merasakan ini saat ini. Namun yang terpenting bagaimana kita bersikap bijak terhadap semua tantangan atau kendala-kendala yang kita hadapi. Satu hal lagi yang perlu kita sadari bahwa teknologi ini tentu hadir untuk mempermudah kita. Namun jangan kita lupakan bahwa yang terpenting bagi murid kita khususnya karena kita memang pada umumnya guru pada saat ini posisinya bagaimana kita tetap berfungsi di depan bagi murid-murid kita. Tentu kalau untuk masalah sumber informasi kita udah jelas ada saingan yang lebih besar yaitu internet yang aksesnya tanpa batas. Namun di sini kita jangan sampai menjadi bagian yang dilupakan atau bahkan dicampakkan oleh murid-murid kita karena memang tidak berfungsi lagi. Nah, bagian inilah kita ambil sebagai yang disampaikan oleh Bu Despi tadi sebagai seseorang yang tetap memberikan penguatan terhadap sikap-sikap baik, karakter yang harus tetap kuat pada diri murid-murid kita. Teknologi ini memang tantangan yang berat lagi yaitu kalau kita perhatikan kesenjangan sosial antara yang murid kita yang mendapatkan keberuntungan untuk bisa mengaksesnya dan dengan murid-murid kita yang ada di lokasi pedesaan atau mungkin yang batas akses internet. Nah, secara keseluruhan ini juga menjadi sebuah hal yang mungkin kita perlu pikirkan juga bagi yang sudah jangan kebablasan seperti yang disampaikan Bu Gebi tadi berlebihan juga tidak bagus. Nah, disitulah peran kita sebagai guru bagaimana kita memvariasikan semua itu supaya pembelajaran yang monoton tidak hadir dalam kelas kita. Terima kasih. Terima kasih, kelompok pembanding. Apakah... Ya, Pak Lutfi, silakan Pak Lutfi. Oke, baik. Sebenarnya di sini saya menambahkan sedikit aja, di mana saya bisa menyimpulkan hasil dari penjabaran dari kelompok penyaji maupun kelompok pembanding. Nah, di mana di sini ya kesimpulannya itu bisa kita peroleh teknologi zaman sekarang itu mampu menutupi kekurangan dari era-era sebelumnya, di mana tujuannya kita tahu bahwasanya itu untuk mempermudah dan mencapai tujuan pembelajaran itu. Biasanya seperti dia lebih personal, menyesuaikan kebutuhan siswa, lebih fleksibel, bisa belajar kapan saja dan di mana saja, lebih interaktif, siswa tidak lagi pasif, tetapi lebih terlibat aktif. Dan juga ini lebih berpendidikan ke global, di mana akses pendidikan bisa menjangkau siapa saja dan di mana saja, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan juga teknologi pendidikan zaman sekarang itu juga punya potensi besar, di mana dia menutupi kekurangan masa lalu itu. Namun di segi tantangannya juga ada, contohnya yaitu soal akses, kesiapan sumber daya manusianya, motivasi belajar siswanya, keamanan data, dan pemerataan infrastruktur. Nah, jadi tantangan ini tidak bisa diatasi saja hanya oleh segelintir orang. Nah, jadi itulah mungkin penyimpulan dari pertanyaan dari sekian dari saya tambahnya. Baik, terima kasih Bapak Lutfi dan juga teman-teman pembanding. Nah, kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Pak Ron,
Apakah ingin menambahkan Pak Roni? Iya, terima kasih Bu Silahkan Pak Gebi. Roni. Saya mungkin agak mengkhawatirkan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semua tadi itu ya. Bahwasanya teknologi itu kita memang percaya gitu terjadinya perubahan. Mungkin dari segi pengetahuan, kemudian dari aspek eh, psikomotor anak mungkin ya. Kalau saya lihat, perhatikan kalau kita membandingkan dengan era-era tradisional sebelumnya, bahwasanya ilmu itu lebih melekat pada anak dan itu bisa direalisasikan dan bisa mengingatnya sampai jauh ke depan ya gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lihat dengan hadirnya teknologi itu saya menilai dan melihat tidak semerta-merta kemampuan anak itu untuk bisa mendalami suatu ilmu itu. Kalau saya melihat itu hanya lip service. Teknologi itu hadir hanya lip service saja gitu ya. Hanya memberikan suasana yang baru, teknologi yang baru yang diciptakan, tetapi perubahan yang terjadi pada diri anak itu tidak seberapa. Justru kita sebagai guru yang mati-matian kalau sekarang ini saya lihat takut ketinggalan dengan informasi, takut ketinggalan dengan teknologi, ya. Walaupun anak sudah bermain dengan kecanggihan teknologinya, menggunakan HP, ya. Kalau karakter sudah jelas itu jauh tertinggalnya karakter anak-anak sekarang dibandingkan zamannya kita mungkin ya. Tapi saya lihat ini semakin anjlok dengan kehadiran teknologi ini. Anak hanya melihat tetapi tidak bisa memahami lebih dalam. Tidak bisa mengingat lebih jauh. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang, saya baru membaca juga kemarin itu di daerah Lampung itu sekitar 8.000 siswa tidak lulus. Nilainya jauh di bawah rata-rata itu. Itu para dinas atau daerahnya, gubernur atau kepala dinas itu akan memantau, akan melihat pembelajaran yang diberikan oleh guru. Guru sasarannya. Sementara kalau kita lihat guru sekarang ini sudah mati-matian juga untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengajarkan dengan media yang sangat canggih, ya. Tetapi kalau anak, saya lihat dia hanya bisa memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi tidak bisa mendalami. Kalau hanya sekedar kita lihat sekarang membuat video-video hanya singkat itu memang oke, tetapi tidak bisa dia menerapkannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Justru hanya menjadikan hanya cuan gitu ya kalau kita lihat. Lebih kepada lebih kepada uang cuannya. Tetapi Baik. bagaimana penerapannya itu saya lihat ini yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi saya tidak menyalahkannya, tapi kita lihat justru pendidikan saya lihat dengan perkembangan teknologi itu kemampuan anak jauh di bawah rata-rata. Dia boleh dikatakan misalnya matematik aja, dia mencari guru menyampaikan ini materinya tentang E kuadrat tambah Y sama dengan 0, kemudian dicari dengan AI, ya, menggunakan ada jalan-jalan. Tapi apakah anak itu bisa mampu untuk mengingat lebih lama? Saya rasa tidak. Makanya sekarang teknologi itu, kalau saya lihat tuh guru yang lebih punya kemampuan mati-matian untuk mendapatkan berbagai media yang digunakan untuk menyampaikan, tetapi anak kalau kita lihat sekarang jauh di bawah itu untuk menerimanya. Dia hanya mendengarkan kemudian pulang sekolah lepas, tidak ada lagi pengulangannya. Jadi memang apa yang disampaikan kawan-kawan tadi saya tidak menyalahkan juga, ya. Perkembangan teknologi itu pasti ada imbasnya. Tetapi kalau dari segi kemampuan saya lihat sekarang ini, itu daya ingat anak-anak jauh di bawah rata-rata. Untuk mengatakan sebuah konsep saja, pengertian dari sebuah taruhlah pengertian teknologi pendidikan saja, itu berulang kali dia untuk melakukannya, menghafal berulang baru itu bisa dapat. Beda dengan kita dulu, mungkin lebih fokus sedikit tapi implementasinya atau kekuatan daya ingatnya luar biasa dibandingkan anak-anak sekarang. Jadi kalau kita perhatikan, saya melihat itu teknologi memang canggih, tetapi kemampuan kompetensi anak jauh di bawah rata-rata kalau kita lihat itu. Terima kasih Bu Gebi. Baik, terima kasih Pak Roni. Tambahannya yang dan nadanya protes sebenarnya Pak Roni ya, nggak apa-apa. Semua orang ini Pak Roni sedikit menjawab punya Pak Roni tadi juga. Sebenarnya kembali lagi ke inti sari core dari media. Teknologi itu kan media sebenarnya.
to add untuk menambah membantu guru mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi ya kalau anak kita tidak dapat apa-apa dari teknologinya dan hanya bisa dapat gaya-gayaannya saja, itu salah gurunya maksud saya. Kalau anak ya teknologinya apa? Oh, anak saya nonton video, Bu, di kelas. Terus habis nonton video ngapain? Apa tindak lanjutnya? Nggak ada. Cuma video aja. Ya wajar dong anak nggak dapat apa-apa. Kecuali setelah nonton video, video tentang ini. Kalau kelas saya aja lah ya, bahasa Inggris ya. Yang lain saya nggak ngerti, nanti salah pula saya. Kalau di bahasa Inggris, nontonnya video percakapan tentang ini. Setelah itu saya, ini loh, seperti ini loh konteksnya orang berbahasa tentang ini, misalnya dialog tentang opini misalnya, opinion. Setelah itu saya minta juga dia. Yang pertama mungkin kita analisis dulu, minta dia analisis. Oh, dia tahu, oh ternyata kalau untuk opinion menyatakan pendapat ini yang kita sebutkan. Kalau kita setuju dengan orang ini kita jawabannya. Kalau tidak setuju ini. Setelah itu kita tindak lanjuti, minta mereka tindak lanjuti, bikin sendiri dialognya. Nah, itu dia Pak. Kalau kita bandingkan dengan dulu itu memang lebih gampang menghafal. Tapi apakah Indonesia juga maju, ada juga menciptakan yang lain banyak dulu? Kan tidak juga. Anak Indonesia karena disibukkan menghafal, kurang jiwa kreatifnya. Itu perlu kita akui juga Pak, kelemahan untuk daerah tradisional dulu. Memang kencang hafalannya, tapi kurang di kemampuan presentasinya, kurang kreatifnya. Nah, kalau sekarang anak bapak masih seperti itu setelah ada teknologi, ya yang salah bapaknya dong. Tentu begitu. Itulah gunanya desain tradisional. Jadi teknologi itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja. Kita harus bisa bagaimana anak itu dengan teknologi ini harus bisa dia lebih mendalami. Itu dia core dari deep learning, meaningful learning. Nggak cuma mindful, dia juga harus meaningful learning. Jadi teknologi itu bukan hanya untuk tempelan-tempelan di pembelajaran. Tapi bagaimana dia bisa membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Jadi lebih paham. Oke, kita next aja dulu. Karena banyak backsound lagi nih ya. Aduh, saya pusing nih. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang Bu Yulia dulu kali ya. Karena masih seirama, senada seirama ini pertanyaannya. Bu Akan Gaby, dijawab nggak oleh Bu. dikembalikan ke saya, Bu Gaby, maaf. Oh iya, saya lupa. Oh maaf, astagfirullahaladzim. Aduh, sudah terdistract saya. Mohon maaf. Silakan Bu Dira. Aduh, maaf ya Bu Dira. Aduh. Makasih Bu Gaby. Mungkin dari semua tanggapan dari teman-teman, tadi ada satu yang belum terjawab itu. Masalah pembelajaran yang metodenya hafalan di era tradisional. Jadi dulu di era tradisional itu kan siswanya menghafal. Data-data itu contohnya kayak matematika. Di waktu SD kita dulu mungkin kita semua itu mengalami sebelum dapat hafalan kali-kali 5 sampai kali-kali 10 belum boleh pulang di waktu SD-nya. Nah, itu berpengaruh di zaman era sekarang, dilihat itu kebetulan di SMA, anak-anak sudah nggak bisa lagi dengan kali-kali. Dan sekarang kelas 3 SMA itu 8 kali 7 pun dia masih berpikir bagaimana cara mengalinya. Nah, itu kan di zaman tradisional, kalau kayak kita mungkin 8 kali 7 sudah pada keren ya menghafalnya. Jadi di era tradisional kan dulu konsepnya menekankan hafalan. Nah, di Baik. hafalan oke dia, tapi di sekarang bagaimana menggantikan yang hafalan tadi itu di era yang sekarang gitu. Era Baik. 21 itu loh yang Baik, belum kami terjawab coba satu. jawab Makasih. Bu Cia sebelum Bu Desvi yang orang matematika saja ya Bu. Saya jawab sebagai guru yang selain matematika dan sangat juga tidak menyukai matematika ya. Enggak sangat juga sih, suka juga sih duit kalau duit. Ah, apa ya? Kita kembali lagi ke prinsipnya Ibu. Ini mengembangkan bukan menggantikan. Jadi kalau memang base-nya matematika perkalian itu dihafal ya hafalkan saja. Kenapa harus digantikan? Nah, yang lain mungkin tidak perlu hafalan. Kalau memang perkalian yang paling best metodenya adalah hafalan, ya lanjutkan saja hafalannya. Yang lain mungkin apalah algoritma apa segala macam yang saya nggak ngerti, yang itu harusnya nggak ada hafalan. Atau kalau rumus tentu perlu dihafal. Gimana caranya mengaplikasi rumus kalau rumus nggak hafal? Kan gitu. Jadi tidak semuanya kita gantikan. Yang udah best di situ ya udah nggak usah diganti. Kita kembangkan kan itu untuk yang lebih baik. Kalau kita gantikan dia jadi lebih parah, ya ngapain digantikan? Kan gitu. Silakan Bu Despi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit saya menambahkan ya Bu Dira, memang benar sekali di era tradisional itu memang
poinnya adalah memang banyak siswa itu cenderung untuk menghafal saja karena memang seperti itulah di era tradisional dulu memang kita untuk bersuara saja memang dibatasi pada era saat itu kan belum ada era seperti sekarang yang sudah dengan bebas yang menyampaikan pendapat dalam dunia kelas pun seperti itu anak hanya fokus untuk menghafal. Nah lanjut di era sekarang ini perkembangannya memang anak-anak abad 21 itu dituntut untuk berpikir kritis. Nah sebenarnya seperti dalam taksonomi Bloom ketika menghafal itu adalah berada pada level C1, maka ketika anak sudah berada di level kreat, mereka sudah kritis menciptakan atau sudah tidak analyze ya kan analyze maka seharusnya level yang menghafal itu sudah dilewati jadi sepertinya saat ini yang terjadi pada murid-murid kita ada ada yang loss seperti itu mungkin kurang apa ya saya juga merasakan itu memang tipe anaknya atau pembelajarannya yang memang belum kontekstual sehingga anak tuh memang belum bisa merekam bahwa 8 kali 7 itu 56 seharusnya kan tanpa perlu menghafal kalau mereka sudah mengetahui konsepnya mereka akan lama-lama akan hafal sendiri dengan konsep yang harusnya hafal seperti itu jadi bukan berarti jadi seharusnya ketika kita sekarang ini sudah di level anak-anak berpikir kritis, harusnya yang hafalan tuh memang sudah di luar kepala lah anak-anak itu. Jadi sepertinya yang ada sesuatu yang tertinggal pada kelas pembelajaran sebelumnya yang pembelajarannya mungkin belum bermakna. Jadi anak-anak belum dapat intisarinya seperti itu. Nah, namun sekali lagi saya tekankan, ketika anak sudah mampu melewati masa analis tingkat taksonomi Bloomnya, maka harusnya yang level menghafal itu sudah juga dikuasai seperti itu, Bu. Baik, Ibu Sepsus. Izin, Bu Geri. Tolong Bu, itu feedback suaranya. Iya, di laptopnya ini. Silahkan dimatikan salah satu device-nya Ibu, atau di Iya. mute. Dengar suaranya Bu Geri? Bergema Ibu. Atau kita ke Pak Ari dulu Bu, Ibu beresin dulu device-nya ya Bu ya, boleh ya Pak Ari, silahkan Pak Ari. Bu Gebi, tambahan sedikit Bu Gebi. Siapa yang ngomong ya? Oh Bu Ani. Oh ya, mohon maaf Pak Ari, ini masih kelompok mengaji Pak Ari. Silahkan Bu Ani. Sedikit tambahan dari pertanyaan Ibu Dira tadi mengenai matematika hafalan tadi ya. Ada sesuatu di sana yang kita lost gitu. Kenapa anak tidak tertarik menghafalnya? Tentu tidak adanya motivasi internal. Kita menghafalnya dengan anak-anak yang kemampuan menghafalnya rendah, yang kok secara kognitif itu dia rendah. Kalau anak yang secara kognitif tidak atau rendah di bawah rata-rata yang tidak mampu menghafal, itu jangan kita pakai punya kemampuan untuk menghafal itu gitu. Dan kita lebih latihkan dia ke hal-hal yang nanti akan bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, anak-anak yang punya kemampuan untuk menghafal, maka kita itu memberikan sesuatu kepada mereka, hafal lebih, ini akan bermanfaat nanti. Itu suara saya. Iya Bu Ani, coba cari tempat lebih tinggi Bu Ani, di dekat di tiang tower mungkin. Atau matikan videonya dulu Bu Ani. Oke. Sudah jelas. Ya, boleh Sedikit silakan lebih Bu baik. Ani, clear. Jadi maksud saya seperti ini Bapak Ibu, kalau memang anak itu tidak punya kemampuan untuk menghafal, karena kan tidak semua anak tuh yang punya kemampuan untuk menghafal. Kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk menghafal, jangan dipaksa gitu, dipaksakan mereka untuk hafal itu gitu. Tapi kalau ada siswa yang punya kemampuan untuk menghafal, maka kita guru memfasilitasinya sehingga dia memiliki motivasi untuk menghafalnya gitu. Kita sampaikan ke mereka bahwa ini kalau kamu hafal, kamu akan lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah nanti dalam bidang matematika atau dan lainnya gitu. Karena ada siswa Bapak Ibu
yang memang tidak punya kemampuan untuk menghafal. Saya punya siswa, Bapak Ibu, saya ceritakan itu, siswa saya itu sampai katanya lengannya itu merah dicubit oleh gurunya karena ketika menghafal itu dia tidak hafal-hafal. Salah satu anak saya jadi Bu Ani, Bu Ani hilang Bu Ani suaranya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Nah, kita anggap aja lah udah selesai ya, karena kasihan Bu Ani. Kok dia beda nggak dapat sinyal ya Bu Despi? Kok kita dapat sinyal ya? Padahal Kurang kita di tahu, hari yang sama. padahal kita satu wilayah. Oke, kita silakan Bu Sepsus dulu lah. Bu Sepsus, udah aman ya Bu Sepsus? Silakan Bu Sepsus. Aman. Tadi ngehang laptopnya jadi tidak apa. Baik, saya akan mencoba menambahkan seperti yang disampaikan Pak Ari tadi. Kalau kita lihat anak kita kok akhlaknya semakin bobrok, tapi kan tidak semuanya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari perkembangannya, kembali kepada tadi, pendidikan itu tidak bisa hanya diserahkan di sekolah. Kunci pertama pendidikan itu adalah di rumah. Nah, untuk generasi di abad 21 ini, kesalahan orang tua itu masih kecil aja anaknya udah dikasih HP. Kontrol yang tidak ada. Jika kontrolnya bagus, kontrol orang tua bagus, kita guru di sekolah mengarahkan anak dengan baik, siswa itu akan punya, jika dia sudah punya jiwa untuk mandiri belajar, maka dia akan bijak menggunakan teknologi ini untuk media pembelajarannya. Maka dia akan menjadi lebih bagus gitu. Tapi yang tidak ada sekarang itu pada umumnya adalah kontrol terhadap penggunaan teknologi ini yang belum ada gitu. Lalu untuk anak-anak kan tidak semuanya gaya belajarnya beda-beda. Terus kali-kali aja nggak hafal. Ini SMA saya pantau ya. Membagi bilang desimal nggak ada gitu. Jadi kita sebagai guru sering-sering memotivasi. Di dalam pembelajaran kita bisa melakukan pembuatan akronim misalnya. Akronim ini adalah sesuatu yang gampang diingat oleh siswa kita. Contoh misalnya sekimia, partikel dasar penyusun atom. Nah, kalau kita tidak membuat akronim, nanti dia bisa kebalik-kebalik. Misalnya, partikel dasar penyusun atom itu adalah pen, proton, elektron, neutron. Penemunya siapa? GTC. Nah, seperti itu. Goldstein, Thomson, dan Chadwick. Jadi, akronim-akronim seperti ini yang kita ajarkan kepada siswa, itu akan lebih mudah bagi siswa dan lebih menarik untuk materi-materi yang bersifat hafalan. Kalau untuk perkalian ini saya mulai dari sekolah dulu cara yang paling ampuh itu adalah menuliskan kembali, tidak dihafal. Jadi bagi saya yang tidak suka hafalan, itu caranya saya cari kertas kosong, ulang lagi. Dengan seringnya diulang, maka kali-kali ini akan menjadi konsep yang bagus di dalam pemikiran kita. Jadi kembali lagi, kalau untuk guru, seperti yang dibilang Pak Roni tadi, kita sudah berusaha untuk memahami teknologi, apalagi ini yang udah tua-tua kayak kami yang angkatan 80-an gitu kan. Jadi dari nggak ada teknologi sampai dengan abad 21 seperti sekarang ini, kita berusaha bisa memberikan media pembelajaran yang terbaik bagi murid gitu. Nah, itu adalah suatu perbaikan yang bisa kita lakukan dari diri kita. Nah, untuk masalah yang hilang kontrol, seperti yang dibilang Bu Ani tadi, hilang kontrol, yaitu kontrol dari orang tua yang mulai dari kecil, kalau kita lihat pendidikan sekarang ya, itu yang tidak bisa dijangkau oleh guru. Contoh, kasus merokok. Pernah dipanggil orang tua datang ke sekolah. Apa katanya? Ya gimana lagi Bu, papanya aja merokok. Nah, terus kita dengan adanya aturan ini itu, sebagai guru tentu kita hanya bisa menjangkau mereka di sekolah. Barangkali itu tambahannya, dikembalikan kepada Bu Debbie. Baik, terima kasih Bu Sepsu. Wah, menarik sekali nih pertanyaan Bu Dira. Bisa sepanjang itu penjelasannya ya. Ini udah diprotes nih Bu Dira. Pertanyaannya baru satu, diskusinya udah lebih sejam kayaknya. Silakan Bu Dira, gimana Bu Dira? Oke, Bu Gebi, terima kasih buat semua jawabannya. Sudah oke. Biarkan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Walaupun masih ada sih sebenarnya sedikit. Tapi biarkan sajalah. Nanti kita Ada tanya ke lagi, Prof.
Makasih. Tanya ke Prof saja lah Bu Dira ya. Mungkin nggak putus di awak Bu Dira. Nggak putus di awak. Oke, kita ke pertanyaannya Bu Yulia dulu karena masih senada, seirama, searah, sejalan. Nah, ini ya. Pentingkah bagi kita untuk menggabungkan era tradisional dan modern? Nah, seperti tadi yang kita sudah bahas, karena dia pengembangan, jadi ada yang hal-hal yang dari lama itu tetap kita bawa. Jadi kita ambil aja lah yang paling oke di era tradisional itu apa. Oh, mungkin untuk pelajaran-pelajaran seperti Pancasila, mungkin mereka akan lebih suka banyak ceramah. Tidak bisa dia project terlalu banyak karena dia itu penanaman karakter, penanaman nilai-nilai moral di sana, ya kan? Tunggu dulu, Nak, tunggu, Nak. Nah, terus eh kemudian kita tambahkanlah dengan era-era sekarang. Nah, kalau pelajaran-pelajaran lain seperti apa? Bahasa Inggris. Nah, balik lagi ya, yang saya ampu aja lah. Bahasa Inggris itu nggak bisa terlalu banyak ceramah Bapak Ibu. Nggak bisa dong. Pelajaran bahasa Inggris diajarkan sama dengan mengajarkan sejarah. Ya, akhirnya ya anak tidak bisa ngomong. Kalau kita pengennya anak ngomong bisa ngomong bahasa Inggris, ya kita kasihlah di kesempatan ngomong. Gimana caranya men-trigger dia bisa ngomong? Ya kita gunakanlah itu teknologi tadi. Sedikit saja mau ditambahkan Bu Ani. Udah dapat sinyal kayaknya. Silakan Bu Ani. Aduh, terima kasih Bu Gebi. Eh, jadi Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sedikit gitu ya. Apakah pembelajaran yang secara tradisional atau yang lama-lama itu perlukah kita gabungkan gitu dengan yang teknologi sekarang gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya itu tadi itu di tujuan pembelajaran kita sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh ingin mencapai hasil yang seperti apa gitu. Misalnya tujuan pembelajaran kita itu nanti di akhir pembelajaran kan ada 3 itu Bapak Ibu. Satu pengetahuan, satu lagi keterampilan, dan satu lagi adalah karakter. Nah Bapak Ibu ingin mencapainya dengan cara bagaimana? Bisa nggak teknologi ini memecahkannya? Jadi teknologi itu kan intinya dari pembelajaran teknologi itu adalah untuk memecahkan permasalahan gitu. Kalau memang Bapak Ibu rasa teknologi ini nanti mampu memecahkan permasalahan pengetahuan kognitif dari anak-anak kita, maka kita manfaatkan itu Bapak Ibu gitu ya. Dan kalau memang teknologi ini mampu meningkatkan keterampilan yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran kita, maka kita gunakan itu gitu. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya sekarang itu adalah apakah teknologi yang sekarang ini mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran yang kita harapkan nanti di akhir kita mengajar. Dan kemudian apakah itu eh, bisa membantu kita atau tidak. Kalau memang tidak membantu rasanya, untuk apa kita gunakan gitu. Contohnya misalnya penggunaan infokus di dalam pembelajaran gitu kan. Harapannya kan kita ingin anak lebih paham gitu dengan apa yang kita sampaikan. Ternyata infokus kok listrik lah mati pula, apalah mati pula, semuanya mati pula ya kan. Kemudian waktu mendownloadnya rupanya tidak terdownload pula seperti Bu Ani kehilangan sinyal tadi kan. Jadi ini terpaksa berhenti di tengah jalan dulu kan, berdirilah di pojok nih, cari-cari tempat orang dulu, mencari sinyalnya gitu-gitu. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya Bapak Ibu, seperti apa tujuan yang Ibu harapkan di akhir pembelajaran itu? Kemudian kalau memang teknologi itu sangat membantu kita, maka pakailah teknologi yang membantu tadi di era digital itu. Pertama, untuk peningkatan pengetahuan kognitifnya, dan yang kedua adalah untuk peningkatan keterampilannya Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau memang dia tidak membantu ya tidak usah kita manfaatkan lah berteknologi lo mau kapani awak ya. Berarti dia tidak menyelesaikan solusi Bapak Ibu. Jadi inti dari teknologi pendidikan itu diharapkan dengan adanya teknologi itu menyelesaikan permasalahan. Biasanya saya Bapak Ibu mengajarkan tentang grafik fungsi itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya harus tulis dulu gambarnya di papan tulis Bapak Ibu, sumbu X, sumbu Y, kemudian grafiknya, begini loh nak translasinya. Tapi dengan menggunakan teknologi GeoGebra Bapak Ibu itu waktu yang biasanya saya gunakan 1 jam lebih untuk mengajarkan itu hanya biasanya 2 pertemuan itu Bapak Ibu. Ini 1 pertemuan sudah selesai Bapak Ibu untuk mengajarkan grafik fungsi itu karena nyata gambarnya dan saya tidak perlu menggambar-gambar lagi di papan tulisnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah teknologi yang ada seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran, kemudian ada game-game pembelajaran, manfaatkan untuk efisiensi pembelajaran kita Bapak Ibu. Gitu. Intinya seperti itu. Kalau tidak berguna tidak usah kalau semakin payah lo awaknya tidak usah dipakai Bapak Ibu. Tapi kalau bermanfaat silahkan gunakan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran kita nanti. Itu aja tambahannya Bu Gebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pembanding ada yang ingin ditambahkan?
Tidak ada. Kita kembalikan kepada Ibu Yulia. Baik, terima kasih Bu Gebi dan kelompok tim penyaji mungkin untuk sementara sudah memberikan pemahaman kepada saya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Bu Gebi. Baik, terima kasih Bu Yulia. Mohon maaf ada background. Kita ke pertanyaan terakhir, waktunya sudah mepet nih Bapak Ibu dari Bu Setiawati. Tadi sudah disinggung juga oleh Ibu siapa tadi ini ya, Bu Deswi. Ini apakah peran guru berpotensi tergantikan oleh AI? Ya bisa saja itu terjadi kalau Bapak Ibu tidak upgrade. Teknologinya upgrade, orangnya masih di era tradisional juga, ya tergantikanlah Bapak Ibu. Nah, jangan sampai karena AI itu kan dia terus berkembang, walaupun secara teoris tidak akan bisa tergantikan. Karena apa? Kita anak itu kan kita mengajar, mendidik anak tidak hanya kognitifnya saja. Kita juga bisa membaca emosi dia, kebutuhan affection dia, yang itu payah sekali akan terbaca oleh AI. Karena dia mesin. Susah mesin itu mengerti ekspresi manusia, emosi manusia itu susah. Tapi ya, kalau secara umum, kalau Bapak Ibu tidak mau belajar, karena belajar itu ya sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya mungkin akan tergantikan oleh mesin. Karena apa? Kak, sekarang aja itu udah ada anak yang tes-tes. Karena yang kayak kita bahas kemarin dia udah punya Jenny di HP-nya atau ChatGPT. Ah, dia pandai pula anak itu mengetes-ketes kita. Ibu ini apa Ibu? Nggak tahu ibunya kan dijawabnya sebentar. Ibu salah ya. Nggak gitu loh jawabannya loh. Tergantikan ibu kan? Jatuh harga diri ibu karena tidak mau belajar. Bisa jadi. Cuma kalau secara ini ya tidak juga bisa akan tergantikan karena ya kecuali nanti beberapa puluh tahun ke depan AI itu yang memang bisa membaca emosi, memperlakukan memanusiakan manusia, bisa dia begitu mungkin bisa akan tergantikan. Kalau masih kayak sekarang ya belum juga. Kemungkinan peran yang akan tergantikan pertama adalah kalau ibu tidak mau belajar hanya mengandalkan ilmu S1 atau S2 yang kita dapatkan hari ini, ya pengetahuan yang ibu punya, tidak pula membaca buku dengan perkembangan pengetahuan terkini. Nah, pengetahuan ibu yang transfer ilmu pengetahuannya itu yang akan terganti dulu oleh ininya karena dia udah lebih tahu lebih banyak. Enggak jelas dia apa yang ibu jelaskan, enggak ngerti dia. Ditanyanya si Jenny, tanya ChatGPT lebih jelas ya. Oh iku ibu tadi tak apa sih keceknya ya kan. Bu Despi silahkan ditambahkan. Baik, terima kasih waktunya menambahkan sedikit, Bu. Memang benar kalau gurunya nggak mau berubah, maka akan tergantikan juga oleh teknologi. Dan satu hal yang perlu kita kuatkan adalah perkuat empati kita kepada anak kita, Bapak Ibu. Karena ketika sudah terjalin hubungan yang harmonis, terjadi ada hubungan emosional antara guru dengan siswa, maka siswa itu akan percaya saja dengan apa-apa yang sudah kita sampaikan dan pembelajaran akan lebih menarik bagi siswanya. Jadi kita kuatkan empati kita, kuatkan kemampuan guru kita sebagai kompetensi sosial kita bersama anak-anak kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deswi, padat dan singkat. Silahkan Ibu pembanding, ada yang mau ditambahkan? Ibu PP, Bu Fetria? Ibu kepala sekolah nih ya. Ini agak beda dia, agak lebih tenang, auranya beda. Silahkan Bu Fitria. Baik, terima kasih Bu Debi. Jadi betul sekali, apakah peran kita akan tergantikan? Sebenarnya tadi juga udah disinggung sedikit. Kita pilihannya ada di kita. Kalau kita tidak mau tergantikan oleh AI dan segalanya yang ada saat ini, ya kita harus mencari tahu apa yang tidak bisa mengganti, bagaimana kita supaya tidak bisa digantikan. Jadi ada salah satu metode mungkin yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saat ini, bagaimana kita tidak perlu melarang anak-anak murid kita untuk mengakses atau mencari tahu sesuatu lewat AI. Nah, kami mencobakan kemarin di sekolah itu mengakses sebuah informasi terkait AI, terkait sekolah. Nah, di sana yang diminta adalah coba tuliskan bagaimana program digital di SMP Negeri 7 Padang. Kemudian muncul banyak hal. Nah, diminta kepada murid untuk mencari tahu apakah ini sesuai dengan yang terjadi di sekolah atau tidak. Nah, ternyata sana ada sedikit miss yang ditemukan. Yang ditanya siswa SMP 7 tentu harusnya bajunya pakaiannya putih sama biru. Namun murid yang muncul di sana, foto-foto yang muncul adalah warna putih dan abu-abu. Nah, dari sana kita sampaikan kepada anak-anak, kalau sepenuhnya kita percaya AI, ini saja sederhana sudah ada yang salah disampaikan oleh AI. Jadi bagaimanapun kita harus tahu, informasikan ke anak-anak kita untuk mencari hal yang lebih valid lagi.
Sehingga mereka tidak percaya 100%. Kalau mereka percaya betul seperti Bu Gebi bilang tadi, mereka mungkin akan berpikir, wah ini informasinya ibu ini apa-apain disebutnya, AI lebih dipercayanya. Jadi ambillah bagian yang membuat kita tidak tercampakkan atau tergantikan oleh teknologi. Dan itu Bapak Ibu sendiri yang akan tahu bagaimana hal tersebut. Terima kasih Bu Gebi. Baik, terima kasih Ibu Fitria. Bagaimana Ibu Set? Terima kasih Bu Gebi, rasanya udah cukup jawaban penyaji dengan pembanding sudah membuat saya puas. Terima kasih Bu Gebi. Baik, terima kasih Bu Setia. Baik, inilah akhir dari diskusi kita Bapak Ibu. Mungkin Halo Bapak Bu Ibu Gebi, juga. Bu Gebi, Bu Iya, Gebi. siapa itu? Siapa itu? Siapa itu yang ngomong? Siapa ya? Siapa yang ngomong ini? Halo Bu Gebi, terakhir Bu Oh, Bu Gebi. Ani. Oh, deh, silahkan Bu Ani. Agak Terakhir jauh untuk sinyal Bu Bu Ani. Tia, Bu Gebi, terakhir untuk Bu Tia. Kalau kita merasa takut digantikan, sebenarnya rasa itu bagus, Bu Gebi. Ya, kalau ada terasa kita, saya takut loh digantikan oleh AI ini, itu sebenarnya perasaan-perasaan yang bagus untuk kita gitu. Karena dengan begitu kita akan melakukan hal-hal sesuatu yang sehingga kita tidak tergantikan gitu. Terakhir penutup untuk Bu Tia, sentuhlah dia tepat di hatinya dan jadikan dia milikmu selamanya. Itu saja mungkin Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang sangat asoy sekali dari Bu Ani yang susah sinyal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari jawaban dan juga penyajian kami. Setelah ini kita mintakan kepada Prof mungkin sedikit menjawab. Mungkin ada yang masih geli-geli di hati di otaknya Kak Dira tadi belum terjawab ya kan? Nah, mungkin Bapak Profesor bisa menjelaskan. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Profesor Zahid Rizan. Kepada Bapak, kami silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ya. Selamat sore dan masih semangat ya. Semangat Pak. Insya Allah Pak. Sama semangat. Masih. Ini kena pantun apa tadi ya, pantun Melayu gitu ya. Ini sangat memberikan energi bagi kita ini. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan Ibu Gaby dan kawan-kawan, dan juga kepada kelompok pembanding ya yang sudah artinya memberikan dorongan ya bagi kita untuk berkolaborasi dalam membicarakan masalah teknologi ya, mulai dari sejarah perkembangannya sudah disampaikan begitu. Bapak dan Ibu, saya gembira sekali itu ya. Jadi saya juga mencatat itu ya, bahwa semua Bapak dan Ibu yang sudah baik mungkin yang bertanya maupun yang memberikan komen gitu ya, maupun yang memberikan gagasan-gagasan banyak sekali ya. Itu saya mencatat dan mohon juga kepada kelompok untuk mencatatnya begitu. Oh Ibu Bapak, memang kita tidak bisa membatasi ya, bahwa dengan perkembangan teknologi dengan sejarahnya yang sudah disampaikan oleh kelompok sebentar ini juga memberikan suatu suatu informasi-informasi ya, bahwa kita tidak bisa lari dengan perkembangan kemajuan teknologi. Nah, karena teknologi itu sudah masuk ya kemana-mana begitu, ya, sampai ke rumah-rumah ya, masyarakat gitu ya, ke rumah penduduk ya, sudah bisa diakses untuk melihat bagaimana perkembangan di dunia begitu. Itu kenapa perkembangan teknologi? Jadi memang perkembangan teknologi itu seperti pesawat terbang ya, yang sudah kita sampaikan juga, begitu cepat begitu. Nah sementara kita dalam masa pendidikan kita seperti pedati yang berjalan di bumi gitu ya, di daratan gitu, lambat sekali begitu. Nah kenapa? Karena kita saling
gonta-ganti kurikulum ya. Ini salah satu menurut saya gitu ya. Sehingga kita sudah maju lalu mundur lagi gitu ya. Nah, sudah artinya kurikulum kita itu setiap perubahan menteri bertukar pula kurikulum gitu. Mengapa kita nak mencontoh ke misalnya saja ke Malaysia misalnya ya. Atau ke Australia aja misalnya. Nah, kenapa kita mencontoh begitu? Nah, ini mungkin suatu apa juga ya. Ini ini masalah-masalah politis barangkali ya. Kita tidak tahu. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ini adalah suatu realita bagi kita bahwa apakah teknologi itu bisa menggantikan peran guru? Nah, tadi sudah jawab tadi. Ya, benar ya. Tidak bisa digantikan. Sehebat apapun perkembangan teknologi, maka peran guru itu tidak bisa digantikan. Mengapa? Karena masalah karakter tadi ya, masalah karakter, sentuhan-sentuhan psikologi ya, itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya, kita sebagai orang TP, ya, kita yakin betul ya, bahwa kita orang TP itu, nah, pengetahuan, keterampilan itu sangat diperlukan oleh lapangan, gitu. Nah, justru itu, maka kita adalah sekarang bagaimana kita meningkatkan tadi ya pengetahuan, skill gitu ya, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tentu ini begitu. Jangan kita sampai gatek dengan teknologi begitu ya, tapi kita bagaimana bisa beradaptasi begitu. Nah, ini yang penting kita sebagai guru. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ini hanya kami menambahkan saja. Semuanya tadi sudah ada dalam jawaban diskusi kita ya. Jadi yang pertama saya menyimpulkan bahwa memang ya oleh karena teknologi yang tidak terkontrol begitu ya, yang tidak terkontrol, maka apa akibatnya? Nah, akibatnya itu adalah ya kita melihat sekarang kenakalan-kenakalan moral ya, degradasi moral. Nah, oleh remaja kita kalau tidak diatasi mungkin ya, terutama untuk orang tua ya, guru. Ya, mungkin karakter begitu ya. Misalnya dari segi nilai-nilai religius, agama, di rumah tangga, di sekolah ya. Nah, dan di masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya Ibu Bapak, ya. Coba kita buka HP kita yang Android itu, ya, buka internet. Apa yang terlihat sekali gitu ya? Bermacam-macam gambarnya gitu ya. Ya. Itulah yang ditonton oleh anak-anak kita. Nah, itu kan merusak moral ya, merusak kejiwaan begitu. Nah, justru itu, maka kita perlu membentengi anak-anak kita ini dengan pengetahuan agama, dengan pendidikan. Nah, justru itu peran orang tua, peran guru, ini hendaknya memang sejalan. Nah, kita kan sudah ada dulu dalam, di dalam pendidikan kita, ya, dalam lingkungan pendidikan, Bapak Ibu ingat, ada lingkungan informal, lingkungan non formal, lingkungan masyarakat non formal ya, lingkungan informal ya. Ketiga lingkungan itu harus terintegrasi, menyatu ya. Tapi ini yang tidak, ya, yang terjauh ya artinya. Nah, justru itu inilah akibatnya, ya. Tawuran, bully, melanggar tata tertib sekolah, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang amoral gitu. Ya. Dan kemudian lagi adalah merosotnya akhlak gitu. Ini kan sebenarnya oleh karena perkembangan teknologi. Dan teknologi itu kan tidak bisa disalahkan Ibu Bapak. Ya, tidak bisa disalahkan. Ya, kemanapun kita menghambat begitu dengan apapun alatnya, tidak bisa. Karena dia ada masuk ke rumah-rumah begitu. Sampai kepada ya kita yang punya media sosial ya. Tapi bagaimana orang mengatasinya? Memang orang mengatasinya dengan apa? Kontrol orang tua. Tadi saya sebut tadi. Memang orang tua itu perlu mengontrol. Tentu ini perlu kurikulum Ibu Bapak. Perlu kurikulum. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mendesain kurikulumnya? Ini tergantung juga kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Contoh Kota Padang sekarang Ibu Bapak. Saya
setuju dengan program Wali Kota Padang sekarang ini, Bapak. Sekarang ada program Smart Surau, ya, yang sudah di launching begitu ya oleh Bapak Wali Kota kita, bahwa Smart Surau, maka semua anak-anak remaja kita akan ya mengikuti tidak hanya wirip remaja, tapi juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, ya, seperti olahraga, ya, kemudian seni, ya, lalu kemudian juga seni tradisional Minangkabau, misalnya randai dan sebagainya itu ya. Nah, tentu ini memerlukan waktu Ibu Bapak ya, tapi oke lah ya, ini akan salah satu solusi begitu. Ya. Lalu kemudian Ibu dan Bapak, menurut kita ya sebagai orang Minangkabau ya, jadi tiga tungku sejarangan itu, nenek mama, alim ulama, Sidi Pandai itu harus sejalan begitu untuk mengatasinya. Di samping kita guru ya di sekolah. Nah, jika tidak, maka bahayanya ini, ya, bahwa tawuran itu semakin menjadi, bully mesti menjadi, perkalian antara sekolah akan menjadi. Ini bahayanya Ibu Bapak. Jangan salahkan teknologi, tapi siapa yang salah? Yang salah adalah mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru, tidak komit ya kepada anak-anak kita. Contoh Ibu Bapak ya, anak-anak tetangga kita, misalnya negara jiran misalnya Ibu Bapak ya. Mengapa mereka sangat merasa terhina? Ya, oleh karena mereka mencontek atau meniru punya kawannya dalam ujian misalnya. Mereka tidak mau. Tapi kita sampai kepada mahasiswa, saya lihat itu ya, kalau tidak diawasi, pasti mereka buka catatan. Apalagi kalau mereka pakai HP, pasti mereka buka HP. Kenapa? Karena mental tadi, nilai kejujuran. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak, inilah mungkin ya, sebagai orang TP kita, bagaimana nanti bisa mendesain kurikulum yang bisa menyatukan pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Nah, silakan Ibu Bapak pikirkan nanti. Kalau bisa ada tesis nanti, ya, ada tesis temuan-temuan di lapangan begitu ya, yang diangkat. Boleh dari mana fenomena-fenomenanya. Nah, jadi ini sangat menarik ini, pengaruh teknologi, ya. Mungkin caranya adalah ya mungkin dengan kurikulum gitu ya, menerapkan mendesain kurikulum mungkin juga komitmen dengan karakter misalnya. Ya. Jadi termasuk dari Bapak adalah pedagogi digital ya, digital pedagogis gitu ya, nilai-nilai pendidikan ya, psikologi dan tentu religius, nilai-nilai agama. Nah, lalu apa peran kita sebagai guru, Ibu Bapak? Nah, ini kan sudah sering kita sebut juga, tapi kita sering melupakan. Ya, itu moto dari Kaja Dewantara, yaitu keteladanan. Ingar sosung tolodo, ing madia bangun karsa, turhuri handayani. Nah, ini keteladanan itu, bagaimana kita sebagai guru selalu berada di depan. Ya, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah tangga, dan juga di masyarakat. Nah, ini mungkin perlu Ibu Bapak. Ya. Mari kita memulai, di mana kita berada, bahwa guru selalu menjadi teladan. Menjadi contoh, menjadi panutan begitu. Ini dalam rangka mengatasi masalah tadi pengaruh teknologi begitu ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah membuat program. Apa programnya? Yaitu program bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak kita, mereka memiliki program-program yang positif.
Mereka berada di rumah kita, ya, apa namanya? Mereka berada di sekolah itu hanya 6 jam, 7 jam. Selebihnya adalah di rumah. Bagaimana program itu bisa ya mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan seni, pencak silat, ya. Nah, ini mungkin salah satu apa ya yang perlu kita hidupkan kembali begitu. Berikutnya adalah masalah karakter itu memang perlu, Bapak. Yaitu karakter sebagai nilai-nilai kejujuran, nilai akhlak, ya, disiplin, ya. Nah, ini mungkin perlu sekali bagaimanapun juga harus ya kita tegakkan begitu. Nah, apalagi mungkin tadi sebut masalah perkembangan teknologi IR dan ya, yang sangat pesat sekali perkembangannya, ya. Nah, tentu ini perlu dikolaborasikan, ya, dengan program-program yang positif, begitu Ibu Bapak. Nah, mungkin itu Ibu Bapak, ya. Jadi mari kita satukan, ya. Apa namanya? Yang pertama adalah kita harus sebagai guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di samping itu adalah kita juga harus ya membuat mungkin program-program positif, ya, mengawasi, berkolaborasi dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan nenek mama, termasuk dengan pemerintah, ya, dengan pemerintah Ibu Bapak. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak ini menggugah ya topik diskusi kita sekarang menggugah apa namanya gagasan, ide-ide yang konstruktif ya, ide-ide yang berlian gitu dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan daripada teknologi begitu. Mungkin itu Ibu moderator ya, Ibu Gaby. Baik, Pak. Pak, mohon izin, Pak. Tadi salah nomor kelompok, Pak. Kami kelompok 2 rupanya, Pak. Kelompok 2 ya? Ya, Saya kelompok 3 tadi. Kelompok 2 Bu Gaby ini. Kelompok 2, Pak. Oh iya. Ini kan baru perkembangan teknologi ya. Sejarah teknologi Sejarah, betul ya. Pak, sejarah. Ya, sejarah teknologi gitu ya. Oke. Jadi Ibu Gaby, Ibu moderator dan Ibu Bapak, mungkin itu yang perlu Bapak tambahkan gitu. Apa namanya, kita saling berkolaborasi begitu. Kenapa? Karena yang Ibu Bapak diskusikan tadi ini sebetulnya kan sudah melengkapi ya daripada makalah yang disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian juga tadi kelompok pembanding juga sudah melengkapi dan sudah menyempurnakan gitu. Tambah lagi dengan perkembangan diskusi kita, ya, ini sudah menyangkut ya sampai kepada bagaimana peran kita dalam menghadapi masalah kemajuan bidang teknologi, Bapak. Dan kita akan bermasuk lagi kepada teori-teori ya. Nanti ada teori-teori belajar ya, yang bisa juga mengatasi, menghandle begitu ya, tentang bahaya-bahaya daripada teknologi begitu. Ya, dan kita tentu harus positive thinking ya, bahwa teknologi itu penting ya, penting. Tapi kita tentu perlu juga apa namanya mengawasi, mengontrol ya. Mana-mana yang tidak perlu, ini tidak usah diteruskan, dilanjutkan, perlu dimatikan saja gitu. Tapi mengontrolnya ini yang susah kepada anak-anak kita, ya. Karena anak-anak kita juga kan kadang-kadang orang tuanya sibuk, ya. Tapi bagaimana ya? Nah, sekarang kan sudah ada juga sekolah yang full day, yang sampai jam 4 begitu ya. Nah, mungkin ini salah satu juga bisa mengatasi begitu. Tapi yang jelas Ibu Bapak, memang pesantren itu ya, kalau kita anak-anak kita nanti diserahkan pesantren gitu ya. Tapi pesantrennya kata pesantren yang bagus gitu ya. Nah, ini salah satu juga mungkin bisa mengatasi begitu Ibu Bapak. Oke Ibu Bapak, demikian saja ya. Dan selanjutnya Bapak serahkan kepada moderator untuk menutup kegiatan kita sore hari ini. Dan Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Prof. Terima kasih, Kasih, Prof. Prof. Siap, Kasih. Bapak Ibu, Oke, Kak, terima kasih Bapak. banyak kita ucapkan kepada Bapak Profesor Zahendri Zen atas penguatan dan juga pemaparan materinya yang luar biasa. Karena waktunya sudah azan juga, kita juga akan kuliah nanti malam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan bersama pada berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live Sampai ikutnya. jumpa minggu depan, Prof. Baik, Prof. Ya, Prof. Izin Prof. lihat Bu Gebi sudah azan di sini. Duluan lah pada Mas Raya, pada Pak Roni azan lah. Dari tadi kami azan lah. Dadah. Udah Selamat malam azan lagi Bapak ya. Ibu. Bye. Izin Langsung. live.